Di sini aku mau menjelaskan tentang soal-soal yang udah aku mau buat yang dalam lingkupnya SMA untuk beberes ini. Ada 3 soal yang sudah aku buat dan ini 3 soalnya. Ini pembahasan, nanti ada pembahasan dari soal-soalnya dan juga jawabannya bener atau apa sebenarnya, dan penjelasan dikit. Saya namanya Yuselian Alvan Sirawan, NPM-nya 170709229. Nah, ini buat soal yang pertama. Itu soalnya tuh di sebuah pos satpam biasanya tuh diisi oleh 2 atau 3 personil atau 2 atau 3 orang yang akan berjaga. Itu secara bergantian. Nah, orang-orangnya itu adalah Pono, Supandi, Mursudi, Daniel, dan Waluyo. Nah, tugasnya tuh ditentuin, ada ketentuannya. Nah, ini ketentuannya tuh pertama, setiap orang mendapat jatah 3 hari bertugas dan libur setiap hari Senin. Jadi setiap Senin tuh mereka semua tuh libur dan tidak ada jadwal. Pada hari Selasa sama Jumat itu harus ada 3 orang personil atau 3 orang yang berjaga di pos itu. Terus Pono itu harus bertugas selama 3 hari berturut-turut termasuk hari Jumat. Dan Daniel tidak bertugas di hari Minggu. Terus buat Supandi dan Marsudi itu jaganya tuh sering-sering berselang-seling, jadi berganti-gantian. Dan Waluyo tuh selalu bertugas bersama Supandi. Nah, terus ini ada pertanyaannya, jika si Mursid bertugas pada hari Rabu, manakah pernyataan yang tepat? Terus tadi dari ini semua udah ngerangkup jadiin kayak buat tabel dan jadwal berjaga di pos satpam tersebut dari hari Selasa sampai hari Minggu. Dari jawabannya D itu adalah yang Daniel bertugas dengan Mursid dan Pono pada hari Jumat. Nah, kenapa bisa gitu jawabannya? Ini pembagian tugasnya. Nah, ini Selasa, kamu nanya dari Selasa karena tidak ada di hari Senin. Karena hari Senin itu adalah hari dimana semua pegawai mendapat jatah libur. Selasanya itu ada si Supandi, Waluyo, sama Daniel. Di Rabu, Mursid sama Daniel. Terus Kamis, Supandi, Waluyo. Itu karena Supandi sama Mursid kan harus berganti-gantian seperti yang tadi di awal, bahwa berselang hari tugas Supandi dan Mursid harus berselang-seling. Daniel tidak di hari Minggu, berarti secara hari Minggu tidak Daniel mendapatkan jatah. Hari Minggu nggak ada Daniel, dia mendapatkan jatah dari Selasa, Rabu, dan Jumat. Terus ini terus Supandi tadi kan Selasa Supandi, Rabu Mursid, Kamis Supandi, Mursid, Supandi, Mursid terus. Lalu hari Jumat ada Mursid, Pono, Daniel. Sabtunya tuh Supandi, Waluyo, Pono, sama Minggunya tuh Mursid sama Pono. Sesuai itu tadi, untuk hari Selasa dan hari Jumat harus ada 3 orang yang berjaga. Ini hari Selasa sama hari Jumat sudah ada 3 orang yang berjaga di situ. Sudah sesuai dengan ketentuannya yang ada di sini tadi. Dan Pono bertugas selama 3 hari berturut-turut termasuk hari Jumat. Nah, itu hari Jumat, hari Sabtu sama hari Minggu itu Pono langsung berjaga selama 3 hari berturut-turut. Nah, itu kan jawabannya karena jawaban yang paling sesuai, sementara A, B, C, dan E itu tidak tepat. Untuk soal yang pertama, nah ini soal kedua tuh pernyataan yang setara dengan dari kalimat jika harga BBM naik, maka harga kebutuhan pokok akan naik adalah. Nah, ini ada beberapa pilihan jawabannya. Yang A, harga BBM naik dan harga kebutuhan pokok naik. Yang B, harga BBM tidak naik atau harga kebutuhan pokok akan naik.
Yang C, jika harga BBM tidak naik, maka harga kebutuhan pokok akan naik. D, jika harga BBM tidak naik, maka harga kebutuhan pokok tidak naik. E, jika harga BBM tidak naik, maka harga kebutuhan pokok akan turun. Ini pembahasannya. Seperti contohnya yang tadi itu, yang jika harga BBM naik, maka harga kebutuhan pokok akan naik. Itu setara dengan jika harga BBM naik atau harga kebutuhan pokok akan naik. Tadi diganti dengan atau, jadi mereka kebutuhan beratnya di BBM naik dan harga kebutuhan pokok akan naiknya itu sama kalau misalnya BBM tidak naik atau harga kebutuhan pokok akan naik, itu sama arti. Tinggal jadi pernyataannya setara antara BBM-nya dengan kebutuhan pokoknya, dan yang paling sesuai itu adalah B. Nah, lanjut dan untuk soal yang terakhir. Soal yang terakhir itu dan 5 orang pedagang asongan hitung hasil penjualan dalam 1 hari. Pedagang yang ketiga lebih banyak menjual daripada pedagang yang keempat, tetapi tidak melebihi pedagang 1. Penjualan pedagang 2 tidak melebihi dari penjualan dari pedagang 5 dan melebihi dari pedagang 1. Nah, dari ini semua pertanyaannya tuh pedagang mana yang hasil penjualannya tuh paling banyak. Nah, ada pilihan jawabannya tuh A1, B2, C3, D4, E5. Ini juga sudah membuat penjelasannya dan cara menjawabnya dari pertanyaan ini. Ini penjelasannya. Ini kan tadi untuk katanya menurut soal pedagang 3 tuh lebih banyak daripada pedagang keempat penghasilannya. Sedangkan pedagang 1 lebih banyak daripada pedagang 3. Jadinya pedagang 3 masih di bawah dari pedagang 1. Di sini paling tinggi pedagang 1 ya. Dan ini pedagang 2 itu tuh lebih kecil daripada pedagang 5. Jadi pedagang 5 pastinya lebih banyak daripada pedagang 2, tapi kita belum tahu perbandingan antara pedagang 5, 1, 3, dan 4. Nah, di sini kita lihat pedagang 5 itu lebih banyak penghasilan daripada pedagang 1, yang otomatis itu lebih tinggi daripada pedagang 1, 3, dan juga 4. Dan 2 juga sudah di bawahnya 5. Jadi urutannya pedagang 5, pedagang 1, pedagang 3, 2, dan 4. Antara 3, 2, dan 4 itu tuh bisa diacak karena kita nggak tahu berapa penghasilannya lebih banyak, besar mana. Kita kan hanya tahu di pedagang 2-nya pembandingan dengan pedagang 5, sementara 1, 3, dan 4 itu tuh saling membandingkan. Jadi pedagang dengan penghasilan yang paling besar adalah pedagang yang kelima, dan jawabannya adalah E. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.